Al-mabhatus tsani, masalah-masalah hukum yang dapat kita kembalikan kepada kaidah kita yang pertama. Ma yarju ila hadhil qaidati min abwabil fiqh. Abu Ubaidah mengatakan tidak ada dari sejumlah sekian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih lengkap, yang lebih sempurna, yang lebih banyak faedahnya daripada hadis innamal a'malu binniyat. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abdurrahman ibnu Mahdi, Ali ibnul Madini, Abi Daud mengatakan hadis innamal a'mal binniyat itu mencakupi sepertiga bidang ilmu. Sepertiga ilmu tercakup dalam hadis innamal a'malu binniyat. Jadi kata Imam Baihaqi itu bukan berlebihan. Maksud sepertiga daripada ilmu, sepertiga daripada amal. Sebab ketika dengan kita mengabdikan diri kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah itu tidak terlepas daripada tiga unsur. Yang pertama dengan unsur jasmani, yang kedua dengan unsur lisani, yang ketiga dengan unsur kalbi. Yang tentunya kalau kita menengok dari segi itu, amal ubudiyah kita kepada Allah tidak terlepas daripada tiga sumber. Sumbernya daripada anggota, daripada hati, daripada mulut. Dengan demikian, yang daripada hati itu adalah merupakan sepertiga, satu daripada tiga, seolah-olahnya dia adalah merupakan sepertiga daripada amal ibadah kita. Qala Ibnu Mahdi, hadisun niyat yadkhulu fi 30 baba. Imam Syafi'i mengatakan hadis innamal a'malu binniyat itu merangkumi 70 bab masalah hukum fikih. 70 bab permasalahan hukum itu ternaungi dengan kaidah al-umuru bi maqasidihah. Kita baca secara ijmal. Baca bismillahirrahmanirrahim. Oh jangan, ke situ lagi, lambat lagi. Kita sudah ke bawah dan tadi itu. Qala min dzalika, di antara daripada 70 permasalahan fikih yang dikendalikan oleh kaidah yang pertama umuru bi maqasidihah, 1/4 bab ibadat secara total itu tercakup di dalam hadis innamal a'malu binniyat. Wudu dengan niat, mandi dengan niat, yang fardu dan yang sunat, mashul khuffi, menyapu khuf, di masalatil jurmu, apabila kita menyapu yang di atas sedangkan yang di atas itu dhaif, lembut, kemudian dengan air sampai ke dalam. Begitu juga dengan tayamum. Maksudnya apa? Jurmuk itu waktu kita memakai khuf 2 lapis. Kawan-kawan kita yang pernah kuliah di Pakistan, bukan KMM, bukan. Oh, KMM dah. Jadi dengan kawan-kawan kita yang pernah kuliah di Pakistan, di Lahore, Islamabad, atau di Rewe, atau di mana saja, itu selalunya dengan mereka kalau kembali ke tanah air mereka membawa khuf. Sebab di sana sejuk. Jadi khuf mereka itu ada 2 lapis. Ada yang di dalam, ada yang dipakai untuk di luar. Khuf fauqa khufin itu disebut dengan jurmuk. Jadi khuf fauqa khufin, 2 lapis khuf yang tebal dan yang nipis, yang elok dan yang tidak, itu disebut dengan jurmuk. Masalahnya macam mana? Tak apa, kita mengambil waktu sedikit di sini. Jadi dengan seseorang yang memakai 2 lapis kasut atau 2 lapis khuf, kasut kalaunya sampai kepada buku lali. Sementara kalau dengan jurmuk dan juga dengan khuf yang sampai ke atas, sampai ke pertengahan petis. Permasalahan kita sekarang, seseorang yang memakai 2 lapis khuf, dia harus menanggalkan khuf yang di luar sebelum dia menyapu. Hanya saja, kalau kebetulan 2 lapis khuf yang di dalam oke, elok, kuat, sementara yang di luar lembut, yang di luar nipis. Jadi dengan kulitnya tidak terlalu tebal, yang sehingga pada waktu kita membasahi telapak tangan kanan atau kiri kita, terus kita sapu khuf yang di atas, bukan khuf yang di bawah. Al-balalu, kelembapannya atau basahnya itu meresap sampai menyentuh pada khuf yang di dalam. Kalau niatnya untuk menyapu yang di dalam, tapi dengan perantaraan yang di atas, itu sudah memadai. Jadi yang menentukan sah atau tidaknya mashul khuf pada itu adalah niat yang kita niatkan. Jadi kalau seandainya yang di atas itu nipis, yang di bawah itu tebal, niat yang disapu justru yang di dalam, yang di luar hanya perantaraannya saja,
cara penyapuan yang seperti itu hukumnya sahih. Tayamum dengan niat, menanggalkan najis dengan niat menurut pendapat, memandikan orang mati dengan niat menurut pendapat, bejana-bejana yang dipatri lobah, dipatri dengan emas atau perak, biqasdi zinati aw ghairiha. Ini kebetulan seperti dengan piring malawin, seperti dengan mangkok. Di mana dengan mangkok ini atau dengan gelas ini termasuk daripada gelas yang bersejarah sejak tidak kurang daripada 1150 tahun umurnya, sejak dari zaman Imam Syafi'i misalnya. Jadi dengan kita sayang retak, terus dengan retaknya tadi itu kita patri dengan perak, boleh atau tidak? Jadi kalau dengan peraknya besar, hukumnya haram. Kalau dengan peraknya kecil, tidak mengapa. Tapi bagaimana kalau dengan perak yang kita patrikan tadi itu di sini, yang kita patrikan di sini, niat kita lizina, kalau niat untuk perhiasan, hukumnya haram. Kalau niat kita untuk mematri yang retak, karena diperlukan, hukumnya jaiz. Yang membedakan antara boleh dengan tidak, itu adalah niat. Walis salati wassalati min dzalika as-salati bi anwa'iha, dengan semua macamnya, yang fardu ain, yang fardu kifayah, rawatib, sembahyang sunat, sunat mutlak, kasar, jama', menjadi imam, menjadi makmum, al-iqtida menjadi makmum, sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumat menurut pendapat, azan menurut pendapat, menunaikan zakat, wasti'malul huli au kanzihi, itu juga dengan niat. Isti'malul huli, menggunakan perhiasan, au kanzih, dan juga untuk menyimpannya, itu tertakluk kepada niat. Akhwat, masyaallah, tabarakallah. Balik gaji bulan pertama 1.300, gaji bulan kedua 2.000, gaji bulan ketiga 4.000, tiap bulan naik gaji. Bulan pertama beli gelang 100 gram, bulan kedua beli kalung 200 gram, tahun ketiga beli subang 300 gram, kumpulkan semuanya 3,5 kilo. Masya Allah, banyak sungguh. Jadi dia pun juga kalau pergi bersyarah, kalau hari Sabtu ala Nefertiti, perhiasannya, kalungnya kalung Nefertiti, subangnya subang Nefertiti, gelangnya gelang Nefertiti, kholkhal. Tengok ada sahabat kita, kawan kita dari Brunei, masih ramai di kalangan mereka yang memakai kholkhal atau yang memakai gelang kaki, yang walaupun kita tidak sependapat, tapi ada betulnya. Dikatakan kalung yang di leher, gelang yang di tangan, rantai yang di kaki, itu pada hakikatnya menggambarkan tentang nasib wanita di zaman dahulu, yang dengan mereka itu diperalat tidak lebih daripada seperti seekor binatang. Ada yang ditarik daripada lehernya, ikat lehernya, yang akhirnya itu menjadi kalung. Ada yang dirantai di tangannya, yang akhirnya menjadi gelang. Ada yang dirantai di kakinya, yang akhirnya menjadi gelang kaki kholkhal. Jadi ini betul atau tidak? Begitu dikatakan. Kalau macam itu tak payah buat gelang lah. Sebab kalau ada gelang, melambangkan pada waktu wanita diperbudak, dijadikan sebagai hamba sahaya, yang hanya semata-mata kehidupan mereka itu untuk kepentingan kaum laki-laki. Ditarik tangannya, ditarik lehernya, ditarik kakinya. Pendek kata, hari Sabtu ala Nefertiti, gelang, subang, kalung. Itu juga dengan ininya. Hari kedua ala Milda Marcos, Milda atau siapa itu? Nah, itu istrinya Marcos. Masya Allah, tabarakallah. Nanti ala Arab Saudi, nanti ala Arab Mesir, nanti ala Indonesia, nanti ala Malaysia. Pokoknya perhiasannya tidak kurang daripada 7 macam, 7 pasang. Hitung jumlah keseluruhan, tidak kurang daripada 3,5 kilo. Wajib zakat tertakluk kepada niat yang diniatkan. Kalau niatnya untuk perhiasan yang dipergilirkan pada tiap hari dan juga pada tiap minggu, zakat tidak wajib. Tapi kalau niatnya dengan perhiasan yang jumlahnya sudah sampai sekian kilo tadi itu, untuk dijadikan kanzun, barang simpanan, tiap tahun wajib dizakati. Apa yang mewajibkan dan apa yang tidak mewajibkan? Yang mewajibkan dan yang tidak itu adalah niat dia sendiri. Qala wa tijarati wal khinyati,
dan juga tijarah perdagangan kinyah untuk barang simpanan. Misalnya, kalau kebetulan seseorang orang tuanya meninggal dunia, dengan meninggalkan sejumlah sekian gudang bata, segudang kasut, segudang barang elektronik, segudang bimbit, semuanya segudang, banyak. Kita mau mengaji, mana ada waktu untuk mengurusi segudang bimbit, kasut segudang. Mau dipakai tiap hari pun tak habis. Kasutnya Umm Kulsum tidak kurang daripada 2-3 ribu 4 pasang, 2-3 ribu pasang. Itu Umm Kulsum. Amilda juga semacam itu banyaknya. Allah kulihat permasalahan kita sekarang, setelah orang tuanya mati dengan mewariskan 1 gudang kasut. Nah sekarang dengan perputaran waktu, apakah segudang kasut tadi itu wajib dizakati atau tidak? Kalau niatnya qiniyah, artinya barang simpanan, zakat tidak wajib. Sebab tidak ada zakat kasut. Bab zakat kasut tidak ada. Bab zakat bata tidak ada. Bab zakat kipas tidak ada. Bab zakat bimbit tidak ada. Yang ada babu zakat tijarah. Nah, macam mana jadi zakat tijarah? Kalau selepas orang tuanya mati, dia bercadang sejumlah sekian kasut yang di gudang itu, dia akan terjun kepada dunia bisnis dan dia akan menjual belikan barang tersebut sampai habis. Kalau habis duitnya diputar kembali untuk kepentingan atau untuk bisnis yang lain. Kalau pada waktu mewaris harta tadi itu dia berniat untuk berniaga, zakat wajib dikeluarkan setelah haul. Tapi kalau dengan setelah menerima warisan tadi itu tidak ada cadangan untuk berniaga, kasut atau dengan barang elektronik yang segudang tadi itu dia bercadang untuk dia jual, dan dengan duitnya akan dia gunakan untuk kepentingan yang lain selain daripada perdagangan. Kalau begitu tidak wajib dizakati. Bila wajib dizakati dengan niat tijarah, bila tidak wajib dengan niat al-qiniyah wal qultati ala ra'yin, dan mencampurkan harta menurut pendapat. Harta itu kalau dicampur antara kambing dengan kambing, maka kita wajib menzakatinya secara berkongsi. Wa bai'il mali zakawi itu juga tertaluk kepada niat. Berapa duit? Berapa simpan duit di Bank Pesa? Tak ada. Miskin nah. Mustafa, Bank British berapa? Bank Prancis berapa? Bankul Masri, Bank Ahli, Bank Nasar, Poro Islamia tak ada. Alhamdulillah, tak ada yang pikirkan. Jadi kebetulan dengan sahabat kita tadi itu datang kemari bawa duit tidak kurang daripada nisab. Hitungan nisab emas di masjid barangkali 1 gramnya tidak kurang daripada 70 pon, 70 jenis kali 85. Hitungan nisab kalau dengan uang sini kurang lebih 6.000 atau 5.500. Katakan saja duit kita jumlahnya 5.000 ringgit, 5.000 dolar. Itu sudah jelas lebih nisab. Bawa duit masuk bank pesal 5.000 dolar. Masya Allah, tabarakallah. Haul, putar. Bulan pertama 5.000 dolar, bulan kedua 5.000 dolar, bulan ketiga dapat zakat 5.500. Kira-kira sudah sampai 11 bulan, tinggal lagi 1 bulan kita wajib mengeluarkan zakat. Pada itu duit kita yang 5.500 dolar kita ambil sebesar 5.000 dolar. Sebesar 5.000 dolar. Beli apa kira-kira yang 5.000 dolar di sini? Beli kereta second hand. Tuh, orang jual kereta nanti hari Jumat. Ada kereta second hand 5.000 dolar? Ada kan? 5.000 dolar kali 6.000 berapa? 50.000. Lumayan. Keretanya kadang-kadang mogok, kadang-kadang jalan. Cantik. Kereta 30.000 ringgit, 30.000 pun sudah cantik. Jadi dengan dia, duit yang 5.000 tadi itu dia belikan kereta. Ada dia lesen tak punya, mandu tak boleh, semuanya tak boleh. Kadang-kadang kalau dia bawa kereta, dia tolak dari belakang saja. Dia tak boleh bawa kereta. Hanya tujuannya apa? Kita pun juga tak tahu. Nah, di sini kalau pada waktu perputaran waktu dengan duit 5.500 dolar dari bulan pertama sampai kepada bulan yang ke-11 masuk pada minggu yang ketiga, tinggal 5 hari lagi cukup nisab, cukup haul. 5 hari lagi cukup haul. Dia ambil 5.000 dolar, dia belikan kereta. Setelah terputar 1 tahun haul,
duit yang ada hanya setakat $500 saja. $500 tidak cukup nisab, berarti dia tidak wajib zakat. Zakat kereta tidak ada. Ada zakat duit. Zakat duit, maknanya dia tidak wajib membayar zakat. Selepas habis putaran haul 1 tahun, kereta dia jual kembali, kemudian dengan duitnya kembali masuk ke bank Pesal. Itu apa hukumnya? Nah, kambing 40 ekor. 40. Sejak daripada bulan pertama tidak pernah kurang daripada 40, 45, 60, 75. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Tapi tak pernah kurang daripada 40. 1 hari lagi genap nisab 1 tahun. 1 ekor kambing dia jual atau dia sembelih. Akhirnya jumlah kambingnya nyatakan 39 ekor kambing saja. Wajib zakat? Tak wajib. Kenapa? Tidak cukup nisab. Tapi yang membuat tidak cukup nisab sebab karena kamu jual. Apa tujuan Anda menjual pada itu? Itu namanya hela. Kalau kita menjualnya karena kita perlu duit, kalau kita menjualnya karena kita memang perlu kereta, maka dengan kita tidak ada kena sanksian hukum, tidak kena sanksian hukum. Tapi kalau menjualnya untuk melarikan diri daripada zakat, hukumnya haram. Itu makna wabai'i an-mali zakawi. Ini juga tak boleh laju. Ini sama saja dengan pekih, dan memang ini pekih. Tak boleh seperti kita mentarkhis kita. Boleh selesai dalam jangka seminggu, mana boleh. Ini kalau seandainya robot pun tak boleh juga membaca kitab ini selesai dalam seminggu. Sebab ada masalah-masalah yang perlu kita jelaskan. Sedekah tatawu perlu niat, puasa fardu dan sunat, i'tikaf dengan niat, haji dengan niat, umrah dengan niat, tawaf fardu dan sunat dengan niat, tahallul bil muhsar. Muhsar itu seseorang yang sedang melaksanakan haji atau umrah tapi disekat oleh musuh atau oleh kedutaan Saudi atau jawazan Saudi yang sehingga dia tidak diperkenankan untuk meneruskan perjalanannya. Itu namanya muhsar. Qala wa tamattu ala ra'yin, dan bertamattu melaksanakan umrah tamattu menurut pendapat itu juga dengan niat. Wa mujawazatil miqat, diingat kawan-kawan yang berumrah dari sini banyak duit sedikit duit, coba untuk membiasakan diri dengan perkara yang jauh daripada syubhat, dengan sikap yang jauh daripada syubhat. Jangan berihram dari Jeddah, sebab di Jeddah hatta juga dengan airport dan juga dengan pelabuhan itu tidak cukup hitungannya. Yang kalau pada waktu kita naik kapal laut, kita dimaklumkan sekejap lagi pada pukul 12 malam nanti kita akan melewati, ya, betul bahasanya. Hati-hati, ya, ada tebal, ada nipis. Hanya satu yang nipis. Kalau yang tebal bahaya. Jadi kita akan bukan melewati, melewati. Jadi nipis saja. Kita akan melewati kawasan miqat. Ini membuktikan bahwasanya miqat di Jeddah itu tidak boleh. Jadi jangan salah paham. Mungkin ada pertimbangan lain kalau kita datang dari Malaysia, dari Asia Tenggara. Tapi kalau kita datang dari Mesir, miqat kita namanya Johfa. Tak payah panjang lebar membicarakan masalah itu. Sebab nanti malam akan kita bicarakan kembali nanti dalam bab manasik. Tak apa, sebab itu masih jauh lagi pembahasannya. Yang saya maksudkan, bulan Rajab ramai yang berumrah, Ramadan ramai yang berumrah. Jangan berumrah dari Jeddah, kena dam, hukumnya haram. Jangan sampai dengan kita mencemarkan ibadah kita dengan qil wa qal. Mujawazatul miqat, melintasi miqat, meninggalkan miqat, melewati miqat. Kalau dengan yang akan kembali hukumnya boleh. Kalau dengan akan meninggalkannya hukumnya haram. Sa'i dengan niat. Wukuf di Arafah menurut pendapat. Fida artinya berfidyah, membayar fidyah. Hadaya artinya berkorban. Wadhahaya artinya juga korban. Perbedaan dhahaya dengan hadaya. Kalau dengan dhahaya kita membeli kambing korban kemudian kita sembelih, itu namanya udhiyah. Sementara kita beli kambing korban dari Mesir dan kita bawa ke Mekah untuk kita sembelih di sana, itu namanya udhiyah. Itu namanya hadaya. Itu namanya hadyun. Jadi udhiyah berkorban di tempat kita yang berkenan, tempat kediaman kita. Sementara kalau dengan hadyun membawa binatang ternak untuk kita korbankan di tanah suci Mekah. Yang fardu dan yang sunat nazar, kafarat, jihad, etik, memerdekakan hamba saya, tadbir. Kamu merdeka setelah saya mati, itu namanya tadbir. Kitabah, kita berkata kepada hamba saya,
Kalau kebetulan kamu membayar 30.000 ringgit, kamu akan menjadi merdeka. Itu namanya mukatab. Wasiat. Nikah dengan niat. Apakah niat nikah untuk kita dapat sijil? Apakah kita nikah untuk kita dapat anak? Apakah nikah untuk kita dapat keturunan? Apakah niat untuk kita menyalurkan nafsu dan syahwat? Apakah niat nikah untuk kita supaya boleh tinggal di rumah negeri yang mensyaratkan yang tinggal di sana harus orang yang sudah berkeluarga? Apa saja niatnya? Itu juga tertakluk kepada niat. Wal waqfi dengan niat, sairil qurabi dan seluruh amal bakti dan amal ibadah itu tertakluk kepada niat dengan makna terhentinya pahala kepada kasat niat takarrub kita kepada Allah. Begitu juga kita berkumpul di sini, kita berkumpul sebagaimana saya katakan letih. Wujudkan niat yang sehat, wujudkan niat yang sempurna. Kita tinggalkan kampung halaman kita, akhwat yang datang dari Skandaria, yang datang dari Mansurah, yang datang dari Muhafadzah. Duduk di sini bukan kita duduk di rumah kita, kita duduk di rumah kawan. Apalagi mengaji di bawah itu hanya dengan kemah saja, tak ada fasilitas yang memuaskan, tak ada aircon, tak ada kipas, tak ada. Yang ada debu, yang ada kapet kotor. Masya Allah, tabarakallah. Kalau niat kita tak betul, kesian kita. Amal perbuatan kita menjadi sia-sia. Yang datang daripada Subinkom, yang datang daripada Tanta, kita perbetulkan niat kita untuk kita menuntut ilmu hanya semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Masalah bagaimana masa depan kita? Apakah dengan Allah kurang dengan kita? Kalau dengan kita saja, kalau orang itu bekerja dengan kita, menjadi kaki tangan kita, menjadi karyawan kita, rumah kita jamin, makan minum kita jamin, kehidupannya kita jamin, kendaraan kita jamin, antar jemput dengan kereta khas. Kalau, mohon maaf, kalau dengan pamram saja, saat ketika meminta saya datang kemari, atau kita kerjasama mengadakan majelis tafakur di sini, kalau dengan kereta disediakan, kereta seperti itu saya tak kendai di Indonesia. Saya guna kereta hijab, kereta Ansar, sesuai dengan keadaan tanah dan juga sesuai dengan jalanan yang sempit di situ. Saya tak guna Toyota Corolla, kereta baru lagi, masya Allah terbang di Indonesia saya tak gunakan kereta baru, saya gunakan kereta hijab, namanya Toyota hijab. Kalau di Malaysia disebut dengan Toyota Ansar. Anak kuliah bukannya tidak elok juga. Tapi yang saya maksudkan kereta kecil seperti itu jarang ada orang yang menggunakan, kecuali kalau memang duitnya, bisnisnya memang masya Allah tabarakallah. Bukan itu yang saya maksudkan. Kalau kawan-kawan memberikan jaminan, rumah disediakan, yang walaupun ala kadarnya tak lengkap kan, sapu saja tak ada di masanya itu, tak masalah. Putih kalau kotor sapu-sapu dengan baju aja insya Allah. Jadi kalau dengan kawan-kawan, dengan kita saja, kita memberikan jaminan atau dengan fasilitas hidup yang sedemikian rupa. Macam mana kalau kita menjadi hamba Allah? Kalau kita bergerak demi agama, kalau kita bergerak demi hidup kepada kita, bagaimana kalau kita menuntut ilmu yang hanya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah, hanya litakuna kalimatullah hiya, insyaallah kehidupan Anda akan dipelihara atau juga akan dijaga dan juga akan diaturkan Allah sesempurna mungkin. Allah yang maha mudabbir, yang maha menata dengan segala-galanya. Nasrul ilm, takliman mengajarkan, iftaan di waktu berfatwa, tasnifan di waktu mengarang, wal hukum bainan nas wa iqamatil hudud wa kullu ma yata'atahu al-hukam wal wula, dan dengan segala yang dilakukan oleh hakim-hakim negara, pemimpin-pemimpin umat, wa tahammulus syahada, dan mengandung syahadah, maksudnya bertanggung jawab dengan satu penyaksian dan juga dengan menunaikannya. Kesemuanya itu tertakluk dengan niat. Bal yasri, justru menular, justru merebak kepada semua perkara-perkara mubah. Idza qasada biha taqawi, kalau kita dengan kasat untuk menguatkan diri dalam beribadah. Tidur untuk apa? Untuk kita kuat beribadah. Berehat untuk apa? Untuk kita kuat beribadah. Mandi untuk apa? Untuk supaya terjaga kesehatan kita. Makan untuk apa? Supaya boleh kembali kesehatan kita. Begitulah seterusnya. Jadi jangan sampai makan minum tanpa niat. Jangan sampai tidur tanpa niat. Dengan meniatkan ibadah, segala-galanya akan jadi ibadah. Ditawassul ilaiha, atau untuk kita wasil kepada ibadah, seperti makan, minum, cari duit, kawin. Qala wa kadzalika nikahu wal wat'u. Untuk apa niat kita mewata bini yang sudah kawin? Buat jadwal ke 9 malam, tiap malam Jumat
hari Sabtu petang, hari Kamis tengah malam, hari Selasa jam 12 tengah hari, misalnya. Buat jadwal, nggak ada, tuh tak ada jadwalnya, tak ada. Naluri itu dia datang sendiri. Kadang-kadang dengan dijadwalkan pun dia tak mau. Dia benda itu juga punya kehendak sendiri. Kita tak boleh atur dia. Kita tak boleh atur dia. Dia termasuk daripada badan otonomi juga. Otonomi dia punya syakhsiyah mustaqillah. Yang kadang-kadang kita mau dia tak. Yang kadang-kadang kita tak dia mau. Oh, tak usah. Jangan terlalu jauh, sederhana saja. Nanti susah yang belum kawin. Lama yang belum kawin, saya bukan susah. Yang belum kawin, saya sudah sarankan semuanya harus kawin. Jangan harus balik bawa bini, harus balik ke tanah air. Sebab nanti terus terang saja, kawan-kawan kita yang balik Malaysia cari teman hidup sulit. Kenapa? Satu, kalau di sini kita boleh simbang dengan dia dengan perantaran kawan-kawan kita yang sudah berkeluarga. Boleh kita buat kenduri secara bergabung. Di sana tanya Tuan Imam, berapa untuk buat kenduri? Kata beliau, tak cukup. Maknanya 10 jari tangan 10.000 belum cukup untuk kenduri. Di sini kawan-kawan buat kenduri hanya tidak lebih daripada mie air. Ini apa namanya? Buatkan keripat ya jadi, belikan pol dengan tamyah ya jadi. Kadang-kadang 5-6 pasang itu kita bergabung dengan kendurinya. Saya pernah hadir dijemput oleh kawan-kawan di rumah kedah. Berapa yang kawin? Tak kurang daripada 5-6 pasang. Makanannya apa? Makanannya sangat sederhana sekali. Tidak lebih daripada nasi jarabu. Saya pun bingung. Nasi kerabu ada, nasi jarabu tak ada. Jadi, ala kulihat. Kan senang di sini. Masalah mahal berat lebih. Kalau dia minta pun, entah sudah kawin, beritahukan sama dia. Saya ini kerja apa di sini? Minta mahal 20.000 ringgit, mana ada duit cinta. Oh, itu dia duit cinta. Akhirnya kurang lebih itu perlu. Kalau kita di sana kata mak dia, tak, ini anakku, mak tak ada masalah mak. Ini yang kawin aku sendiri, bukan mak yang kawin. Ya betul. Tapi kamu adalah anakku. Saya saja tahu tak? Saya dulu waktu kawin dengan orang tuamu itu hantarannya saja 13.000. Masa kamu di zaman modern yang serba canggih dengan teknologinya, masa kamu kawin hanya setakat dengan 2.000 ringgit saja? Nah, kita tak boleh berkutik, kata orang Kalimantan, tak boleh berkutik kalau kita sudah kembali ke sana. Tapi di sini kita boleh simbah. Nanti tengok saya, mau saya atau maukan duit. Kalau maukan duit jangan kawin. Kalau maukan saya, duit yang ada hanya setakat 10.000, hanya setakat 1.000 pound saja. 1.000 pound itu pun juga 500 poundnya pinjaman, hutang. Nah, kita masih boleh simbang macam tu. Balik sulit. Bukan hanya sulit karena faktor duit. Ada kawan-kawan kita mau kawin di sana sebab dengan akhwat yang akan dijadikan calon istri tak sesuai dengan pilihan kita. Ayo mau macam mana? Sulit. Di sini alhamdulillah sudah terkumpul. Ikhwah berapa ramai di sini? 2.000. Akhwat berapa? 3.000. Ayo ambil masing-masing 2. Rasanya yang sudah kawin pun mau nambah lagi. Kala akhwat maaf, tapi kalau tak macam tu akhwat nanti lebih lah kita mengaji, jadi tak apalah sedikit kita ada humor seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi, kita tak ada pertanyaan. 5 menit kita sambung. Kala يسير ذلك إلى سائر المباح إذا خرجت التقوى على عباده على الفراش إليها كأكل النوم في كتاب المال وغير ذلك. وكذلك النكاح هو المرء إذا خرج به من السنة من الزكاة أو تحصيل بلاء صالح وتحصيل الأمة. Jadi begitu juga dengan wata. Kalau dengan tujuannya untuk iqamatus sunnah, untuk menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'faf untuk menjaga diri, untuk mendapatkan anak yang soleh, atau juga untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad. Justru itu kita digalakkan untuk memilih calon istri yang beranak daripada ibu kandungnya atau juga daripada sanak saudaranya yang kalau pada waktu kita tanyakan ternyata dia adalah merupakan anak yang ke-17. Jadi mohon maaf kita mau tahu, ente dalam rangkaian rentetan keluarga yang nomor berapa, sanak saudara ada berapa?
Kata dia, alhamdulillah kami ini termasuk daripada keluarga besar. Kalau dengan urutan saya nomor 17. Nah, elok gitu kita nikah dengan dia itu. Sementara pilihan kita yang satu kita tanya, katanya saya anak sulung atau musuh, anak tunggal kepada sebut anak tunggal, anak tunggal. Jadi tak ada adik, tak ada kakak, tak ada saudara, tak ada yang lain, dia sendirian saja. Kalau kita dengan dua keadaan seperti itu, kawinlah kita dengan wanita yang pertama tadi. Tujuan kita litaksiril ummah, untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad. Wa yandariju dzalika fi ma la yuhsa minal masail, dan juga masalah yang pertama atau dengan kaidah kita yang pertama itu juga menjelma ke dalam beberapa masalah hukum al-uqud, seperti kinayatul bai'. Saya masalah duit itu tidak terlalu mengepalakan. Masalahnya biasa-biasa saja. Kalau ente mau, bawa saja kereta saya itu. Saya siap untuk bagikan kereta saya itu kepada Anda, tapi dengan syarat kecil saja. Anda juga hadiahkan saya duit sebanyak 60.000 ringgit. Nah, itu namanya kinayatul bai'. Jadi gayanya halus sekali. Dia mau bagikan, tapi dalam waktu yang sama dia juga meminta. Jadi bukan dengan ijab kabul. Bi'tuka isyara itu. Qala, seperti kinayatul bai', hibah, wakaf, qarat pinjaman duit, seperti pinjaman di bank, boman jaminan, ibra memaafkan pinjaman, memaafkan hutang, hawalah perpindahan hutang daripada individu kepada individu yang lain, daripada bank ke bank yang lain, iqalah minta penggagalan akad jual beli, namanya iqalah. Jadi kita sudah beli dan kita tidak ada janji untuk mengembalikan barang. Setelah kita beli kereta dia seharga 100.000 ringgit, ternyata dengan kita menyesal, duit kita perlukan untuk kepentingan yang lain. Telepon, assalamualaikum, waalaikumsalam, Tuan Haji, saya mau mengembalikan kereta yang saya beli tempoh hari. Kata beliau, tak apa. Beliau yang berkenan untuk mengembalikan uang kita, dan kita yang mengambil kembali dengan duit tersebut. Cara seperti itu atau muamalah seperti itu disebut dengan iqalah. Nabi kita bersabda, man aqala musliman aqalallahu asratahu yaumal qiyamah. Wakala, paling senang kalau memang sudah ada calon bini di tanah air, dan kirim surat tawakil saja. Silakan yang mau berwakil dengan saya, tapi tunggu di GL. Saya balik insyaallah pada hari Kamis. Insyaallah pada hari Kamis 4 hari bulan. Yang mau berwakil silakan saja, saya akan bawakan surat tawakilnya untuk saya menerimakan akad nikahnya di sana. Senang. Jadi kita tak ada masalah. Malu tidak. Yang berbuat jahat dengan kita pun juga akan terelak. Jadi kalau kita tak mau dimalukan oleh kawan-kawan di waktu kita akan nikah, sebab kadang-kadang di waktu akan nikah itu justru perlu keluar kawan-kawan kita istilah di sana kerjain kita. Macam mana? Kata Edi, sekali lagi belum tepat lagi tadi itu. Oke, sekali lagi. Ya ini, zawajtuka binti, ente saya nikahkan dengan anak saya Fatimah Zahra, mohon maaf yang namanya Fatimah, dengan mas kawinnya 2.000 ringgit tunai. Saya terima nikah dengan Fatimah Zahra dengan mas kawinnya 2.000 ringgit tunai. Macam mana? Kata kawan-kawan, dia kata di Fatimah Zahra, kata si yang menikahkan tu Fatimah Zahra. Itu kurang alif lam. Ulang lagi. Itu begitu tuh nikah di kampung. Sampai peluh basah di sini. Ya Allah, merah muka dia. Arab mesti nikah senang sekali. Dia tak payah menghafali jawabannya. Ya ibni qol, ikut saya. Zawajtuka binti bil bahril musamma bainana ala sunnatillahi wa rasulih wa ala madhhabil imam Abi Hanifah ya Allah ya ibni, terima nikahnya. Ul waraya qabiltu nikahaha linafsi bil mahril musamma bainana. Ini orang sudah mau kawin masih belum boleh ijab kabul lagi. Tapi ala kulli hal yang semacam itu tidak dipermasalahkan di sini. Di tempat kita terlambat saja sudah digantung, sudah ditaklim, diminta untuk diangkatkan kembali. Itu namanya tawakalah. Jadi wakilkan, wakil untuk belikan tiket, wakil untuk belikan makanan, wakil untuk kawinkan anak. Tafwidil qadha, pelantikan qadha, tafwid penyerahan. Wal ikrar pengakuan, ijarah sewa menyewa, wasiat sebelum mati, iftik memerdekakan, tadbir akan merdeka setelah mati, kitabah sudah kita sebutkan, talak dengan niat, kholo tebusan duit, balik kampung
yang diincar-incar, ke bahasa Malaysia diincar-incar, yang diminat-minati itu diincar-incar. Atau talok, yang diincar-incar perempuan yang sudah kawin. Ya akhi, takillah ya akhi. Tak ada perempuan yang bujangan. Ada. Kenapa meminati wanita yang sudah kawin? Itu namanya tafalluq ilal mutazawwijah. Yang pada waktu itu dia simbang dengan wanita tadi itu, simbang, janji sampai pada waktu dia ketemu dengan suaminya, kata dia, "Hang berkenan tak cerai suami kamu? Hang berkenan tak untuk cerai istri kamu?" Kata dia, "Mapisdan. Ente tak ada darah kah? Tak ada perasaan kah? Emosinya mana, perasaannya mana? Dalam peti ais kah?" Astagfirullahaladzim. Orang dua laki istri diminta supaya dia cerai istri dia. Untuk apa? Untuk istri dia kawin dengan dia. Kata, tak ada perempuan kah sampai jadi begitu? Krisis perempuan kah? Allahu Akbar. Ada yang buat semacam itu. Yang paling tidak dalam film lah. Dalam film-film itu kan macam itu yang kita sebut dengan cinta segitiga. Cinta segitiga. Allah kulihal. Kalau pada waktu laki-laki itu mengatakan, jadi kata si suaminya, "Mohon maaf, yang walaupun cara ente itu jijik sekali, kasar sekali, saya sangat benci sekali dengan ente, tapi kalau ente memang mau juga, kalau kamu sanggup bagi saya duit 1 juta ringgit, saya cerai istri saya sekarang ini juga." Nah, itu namanya kholo, tapi daripada orang lain. Jadi kholo itu kadang-kadang daripada istri. Jadi kata istri, "Bang, kalau memang jantan, laki-laki, ada perasaan, saya minta cerai sekarang juga." Kata si suami, "Mohon maaf, saya tak boleh hidup sendirian. Pokoknya hidup saya itu dengan kamu lah." "Bang, tak ada perasaan ya?" "Ada." "Bang, cerai saya sekarang juga." Tak boleh. Saya betul-betul cinta dengan ente. Kalau saya pisah dengan kamu, jelas saya mati. Justru itu saya tak mau ceraikan kamu." "Bang, tak ada perasaannya." "Abang, mau orang-orang disumpah iya apa segala macam." "Terima kasih." Suaminya Masya Allah, disumpahi sama istri pun terima kasih. Nah, boleh kata kita, boleh tak kita bijaksana semacam itu? Kalau waktu istri kita mengamuk, kita jauh dengan terima kasih saja. Insya Allah rumah tangga kita tidak akan hancur. Tapi kalau istri baling bantal, kita baling lampu, atau hancur rumah, dia pecahkan cermin, kita banting atau kita baling almari, dia itu hancur, rumah tangga kita hancur. Jadi kalau waktu istri atau waktu akhwat juga semacam itu. Kalau waktu suami balik dari kerja, balik ke rumah, marah-marah, jangan dilayan, senyap saja. Sebab kalau dijawab dia semakin marah. Jadi kalau apa saja kata dia, kalau perlu ucapkan terima kasih saja. Tapi kalau terima kasih pun juga tambah marah lagi dia. Jadi misalnya suami marah, "Ini macam mana begini? Tadi sudah ada roti canai saja. Kamu nih hidup sudah 13 tahun dengan saya sampai sekarang tak boleh buat roti canai, macam mana?" "Bang, jangan sabar. Ini sudah 13 tahun begini. Jangan sabar." Jadi istri habis aku. Jangan sabar. Pendek kata si istri, "Oke, begini saja Bang. Saya seumur hidup sampai mati pun rasanya takkan boleh buat roti canai seperti yang abang inginkan itu. Sebab abang tak punya selera. Saya buatkan rasa macam ini tak cocok, yang begini tak cocok. Selera abang itu memang sudah fasid, sudah rusak. Itu tak ada standarnya yang punya abang itu. Kamu jangan cakap macam itu. Nanti mau apa? Terserah abang lah, mau apa saja terserah. Mau dicerai? Ya terpulang. Mau berapa? 100 boleh. Tengkar. Jadi kata suami, jangan khayal ente akan saya cerai semudah yang kau bayangkan. Saya mau sekian ribu ringgit dulu di tangan saya, dan pada waktu itu saya siap untuk menceraimu. Kata si laki-laki itu. Ini namanya kholo. Jadi kalau si istri, kata si istri, kalau seperti abang itu berapa saja saya bayar. Daripada saya hidup bersama abang yang begini, kehidupannya yang begini, tingkah lakunya, berapa saja abang minta saya bagikan. Minta berapa? 1.000, 10, 100, 1 juta, 15 juta, berapa saja, tulis. Masya Allah, dia punya duit, tak ada masalah. Oke. Kalau macam itu saya minta 10 juta ringgit, dan kamu akan saya cerai dengan salah satu. Itu namanya khulu. Juga dengan niat raja'ah, itu kembali kumpul dengan istri, ila mengangkat sumpah untuk tidak menggauli bini. Demi Allah, saya tidak akan setubuhi kamu selama 13 tahun. Itu namanya ila, haram hukumnya. Zihar,
kamu serupa dengan ibu kandungku, kamu terhadap diriku sekarang sama dengan ibu kandungku, sama dengan anak kandungku. Zihar, al-aiman, sumpah, qadzaf, tuduh istri, tuduh teman dengan satu perbuatan yang porno. Tuduh dia melakukan perbuatan zina atau lewat. Kalau si penuduh tidak ada saksi atau dengan penyaksi semuanya pelacur, si penuduh itu akan dikenakan hukum subatan, dicambuk, dipukul, disebat sebanyak 80 kali. Wal aman wa fil qisasi masailu katsiran min tamyizul anti, membedakan yang sengaja, yang seumpama disengaja daripada yang keliru. Wa minha idza qatalal qatilu, yang terakhir, dan diantara daripada masalah yang berkenaan dengan niat, apabila dengan seorang wakil itu membunuh seseorang yang akan dijatuhkan hukum bunuh, kalau dia berkasat membunuhnya untuk yang berwakil, dia bebas daripada hukuman. Tapi kalau dia membunuhnya dengan syahwat dan juga dengan kemauan dia sendiri, dia akan dikenakan hukum qisas. Insyaallah kita ulang kembali pada pertemuan kita yang menyusul. Jadi mungkin karena awal pertemuan kita hari ini, jadi dengan syarahan yang juga agak panjang, insyaallah nanti dengan yang berikutnya mungkin kita akan boleh membaca dengan jumlah yang lebih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tanim bi khair, wa bil qisasi masail, wa minha idza qatala al-waqil fil qisasi idza qasada qatlahu anil muwakkil aw qatlahu bi syahwati nafsihi wa fi riddati wa fi sariqah bima idza akhadha alatil malahi bi qasdi kasriha wa ishhariha aw bi qasdi sarifatiha wa bima idza akhadha ad-da'ibu mal al-madin bi qasdi al-istifa'i aw bi sariqah fala yuqta'u fil awwal wa yuqta'u fis tsani. Jadi kita tetap dengan kaidah kita yang pertama, dengan kaidah yang berbunyi al-umuru bi maqasidiha. Bukan hanya sekedar kaidah tersebut itu sangkut pautnya dengan masalah-masalah yang berkenaan dengan ibadah, yang berkenaan dengan puasa, dengan sembahyang, dengan haji, dengan umrah, dengan wudu, dengan tayamum, tapi juga ada keterikatannya dengan masailul qisas. Permasalahan yang timbul, bagaimana kalau kebetulan dengan qadhi atau juga daripada pihak keluarga yang terbunuh. Diingat, pihak keluarga yang terbunuh mengamanahkan kepada al-guju, sebut al-guju juga, mengamanahkan kepada al-guju untuk melaksanakan hukum qisas kepada si pembunuh. Jadi kita sekarang ada qatil, ada maktul. Maktul dah terbunuh. Sekarang qatil secara hukum Islam akan diqisas. Jadi saat ketika dengan al-guju yang telah mendapatkan mandat, yang telah mendapatkan tauliah daripada hakim, yang telah mendapatkan tauliah daripada qadhi untuk melaksanakan hukum qisas kepada si pembunuh. Jadi pada waktu itu, saat ketika dengan hukum pembunuhan akan dilaksanakan, hukum bunuh akan dilaksanakan. Saat ketika dengan al-muwakkil itu adalah qadhi, al-wakil itu adalah al-guju. Kalau dengan al-wakil yang melaksanakan hukum qisas, membunuh dengan al-qatil, membunuh dengan si pembunuh, kalau niatnya pada itu untuk meluahkan nafsu kegairahannya atau juga dengan kegeramannya, kalau pada itu dia membunuh al-qatil, tidak lebih daripada untuk meluahkan syahwat nafsu dia sendiri. Si qatil yang terbunuh, saat ketika dibunuh oleh wakil tersebut itu akan dilaksanakan hukum qisas. Jadi kalau ternyata saat ketika dengan al-guju membunuh al-qatil, membunuh orang yang membunuh dengan alasan atau juga dengan niat melaksanakan perintah daripada qadhi, selesai masalah, tidak ada sanksian hukum. Tapi kalau ternyata dengan al-guju setelah memancung leher orang yang membunuh bercerita, saya terus terang saja membunuh dia bukan karena saya melaksanakan perintah, saya membunuh dia itu memang dahulu saya pernah bermusuh dengan orang itu. Saya meluahkan rasa geram saya dengan laki-laki tadi itu sehingga saya membunuhnya. Kalau dia membuat pernyataan seperti itu, dia akan dibunuh. Apa yang membedakan antara syahwati nafsi dengan membunuhnya atas nama wakil? Yang membedakan tersebut itu adalah niat. Wafir riddati, dan begitu juga hanya dengan riddah, dengan seseorang yang murtad. Wasarikati fima idza akhadha anatil malahi,
illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Itu keterangan daripada ayat. Kalau saat ketika dengan seseorang yang murtad, kalau kebetulan dia mencerca dan mencaci maki agama Islam, Al-Quran dilemparnya, Al-Quran diinjaknya, Rasulullah dicerca dan dicaci makinya. Kalau pada itu kita selidiki, Anda tahu hukumnya apa? Melempar Al-Quran dalam Islam itu hukumnya riddah. Orang tersebut itu akan menjadi murtad dan dengan hukumannya akan dibunuh. Jadi kata dia, saya terus terang saja bukan bermaksud untuk menghinakan Al-Quran, tapi justru saya ditekan oleh pihak atasan. Kalau saya tidak berbuat semacam itu, saya akan ditembak, saya akan dibunuh. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dia tetap percaya, dia tetap beriman, dia tetap yakin dengan keyakinannya. Saya tidak murtad dan juga tidak menjual agama, saya tidak menggadaikan Islam. Tapi benda tersebut dilakukan, itu tidak lebih daripada terpaksa saja, tidak lebih daripada karena terpaksa. Jadi dengan seseorang tadi itu, yang walaupun zahirnya itu adalah riddah, sementara hukum tidak akan mengenakan sanksian kepada yang berkenaan. Innamal umuru bimaqasidiha. As-sariqah. Kita berapa harganya? Ustaz pernah beli kita? Pernah tanya harga kita berapa? Tak tahu. Jadi dengan harga kita, saya rasa kita tak dapat 100 pound. Dapat? Tak dapat. Mungkin harganya sampai 300-400an, mungkin sampai ribuan. Ala kuliah kita katakan harga satu buah gitar yang terbaik itu tidak kurang daripada 1.000 ringgit. Tambah dengan drum 300 ringgit. Tambah lagi dengan apa saja yang seumpamanya dari peralatan musik, alatul manahi. Fuqaha kita di dalam kitab-kitab fikih, di dalam kitab-kitab hadis mengatakan itu kesemuanya termasuk daripada alatul malahi yang kita sebut dengan alat-alat hiburan. Jadi saat ketika Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar dengan lembaga atau dengan badan amar ma'ruf seperti dengan JAIS, kalau tak salah JAIS bacaannya atau macam mana, yang ada di tiap negeri masing-masing dengan istilah-istilah yang berbeda. Jadi saat ketika dengan mereka mengumpulkan sejumlah sekian daripada peralatan musik yang sehingga mereka hancurkan. Kalau seandainya tujuan mereka untuk memusnahkan alat-alat kemaksiatan, alatul malahi, alat-alat hiburan, mereka bebas daripada sanksian hukum. Tapi kalau ternyata dengan JAIS atau juga dengan lembaga-lembaga tertentu, badan-badan tertentu merampas dan menyita alat-alat musik, tidak lebih tujuannya daripada untuk mencuri. Kalau tujuannya untuk mencuri alat-alat tersebut, tangan mereka akan dipotong. Tapi kalau mereka bertujuan untuk membinasakannya, dikasriha, dengan kasar untuk menghancurkan dan memusnahkannya, mereka akan terbebas daripada hukuman. Qala au bikasri sarikatiha, kasar untuk mencuri, dipotong tangan mereka. Kasar untuk memusnahkan dan membinasakan, bebas daripada hukuman. Seperti itu juga halnya dengan kita. Saat ketika dengan seseorang ada meminjam duit sebanyak 10.000 ringgit, diterima tidak mau bayar, diambil tidak mau melunasi. Ternyata dengan seseorang tadi itu bukannya tidak ada duit, ada duit. Masya Allah, tabarakallah. Tuan Haji, kapan Tuan Haji? Insya Allah. Bila insya Allah seminggu lagi. Bila insya Allah nanti besok. Bila insya Allah. Insya Allah, jangan khawatir. Ente jangan ada rasa risau, jangan ada rasa bimbang. Kalau hanya setakat 10.000 saja, itu masalah kecil. Saya hutang saya dengan si pelaku tidak kurang daripada 1 juta. Kemarin sudah saya bayar. Kalau hanya setakat 10.000 saja, insya Allah. Tapi insya Allah itu sudah 13 kali tak bayar-bayar. Jadi artinya dengan sahabat kita tadi itu punya pikir kalau macam ini caranya tak akan beres, atau tidak akan selesai. Tengok, saat ketika dengan dia pergi ke masjid, ada crash, ada motor crash misalnya, atau katakanlah Suzuki, katakanlah Honda, katakanlah apa saja. Saat ketika dengan motor tadi itu ada di depan masjid, kuncinya ada di situ, Bismillahirrahmanirrahim, dia bawa lari sepedanya saya sebut dengan sepeda motor, dia bawa lari motornya itu. Jadi bagaimana hukumnya? Kalau seandainya tujuannya li'ajlil istifa, untuk menerima hutang, jadi tak payah dengan motor. Misal yang lain saja, kawan kita pergi kuliah, kita buka bilik tidur dia, kita buka bilik tidur dia, ada handbagnya di dalam, buka beg dia, Masya Allah, tabarakallah. Ini yang cerita tak ada duit, Masya Allah, tabarakallah, tak terhitung banyaknya, banyak sekali. Allahu Akbar.
Bismillah, Allah Akbar, dolarat ketir, jenihat ketir, pon Mesir banyak, dolar banyak, real banyak, tambah dengan ringgit. Oke. Bagaimana dengan si yang berkenan tadi itu? Kalau dia ambil setakat 10.000 ringgit saja dengan niat untuk mengambil uang dia, itu namanya istighfar. Dia bebas daripada hukuman. Silakan saja. Boleh dia mengambil dengan niat yang seperti itu, sebab si yang berkenan tidak mau bayar. Jadi dia curi. Kalau dia niatnya mencuri, tangannya akan dipotong. Tapi kalau dengannya al-istighfar untuk menerima hutang, untuk mengambil bayaran hutang, yang berkenan tadi itu akan terlepas daripada hukuman. La yuqtahu fil awal dikasbil istighfar, dengan kasar untuk mengambil hutang. Wa yuqtahu fis tsani, kalau dengan kasar as-sariqah. Al-awwal al-istighfar, as-tsani as-sariqah. Penting masalahnya. Qala wa fi ma law ta'ata fi'la syai'in mubahin lahu, dan juga begitu halnya dengan seseorang yang melakukan satu perkara mubah sedangkan dia meyakini perkara itu tidak boleh. Kaman wati amra'atan, seperti dengan seseorang yang mensetubuhi istri dia sendiri dan dianggapnya itu adalah wanita asing dan dia sedang berzina. Fa idza hiya halilatuhu, tiba-tiba dengan wanita itu adalah istri dia sendiri. Aw qatala man ya'taqiduhu ma'suman fabana an yastahiqu damahu aw atlaqa malan li ghairihi fabana milkuhu. Qala Izzuddin ibn Abdissalam yajri alaihi hukmul fasik li jur'atihi 'ala Allah li'anna al-'adalata innama syuritat li tahsul thiqatu bi sidqi. Qala wa amma mafasidul akhirati fala yu'azzabu ta'dziba zanin wala qatil wala akilin la yu'azzabu ta'dziba zanin wala qatilin wala akilin malan harama li'anna 'adzabal akhirati murattabun ala tarattubil mafasidi fil ghalib kama anna thawabaha murattabun ala tarattubil masalih fil ghalib. Wa dhahir annahu la yu'azzabu ta'dziba man irtakaba saghiratan li ajli jur'atihi wa intikahil hurmah bal azatan wasatan mutawassitan baina saghirati wal kabirah. Redaksinya sulit, untuk memahami pun juga rumit. Kita memudahkan permasalahannya. Sekarang dengan seseorang melakukan suatu perkara mubah yang pada waktu dia melakukannya dia merasa sedang terlibat dengan satu perbuatan haram. Kita ulang kembali. Seseorang secara hakikat melakukan satu perbuatan mubah, tapi dia merasa dia sedang terbatit dalam satu perbuatan haram. Pada waktu dia menstubui seorang wanita, di mana dengan laki-laki tadi itu entah tertipu, entah macam mana gambaran masalahnya, yang pada waktu dia merasa berzina dengan seorang wanita, katakan saja di nightclub, di klub malam, katakan saja di tempat pelacuran, lokalisasi dengan istilah di Indonesia seperti dengan di Ancol. Saat ketika dengan laki-laki tadi itu mensetubuhi seorang wanita, dia dengan penuh keyakinannya merasa sedang melakukan perbuatan zina dengan wanita yang berkenaan. Setelah selesai, di dalam suasana gelap, suasana remang-remang, disco, yo disco, itu ada acara di Indonesia begitu bunyinya, dangdut, yo dangdut, rock, ayo rock. Jadi saat ketika dengan disco di pusat hiburan, dia membawa seorang wanita, dia pun tidak mengenalnya. Setelah dengan wanita yang bertopik tadi itu disetubuhinya, dia sedang masalah. Itu gambaran masalah. Saya kira sudah boleh kita tangkap permasalahannya. Seseorang rasanya pada dugaan pertama dia mendapat seorang wanita malam. Kita sebut dengan wanita pelacur, sebab dalam suasana remang, dan kita mengenal dengan malam mubarakah. Malam mubarakah di kalangan Syiah itu adalah masa pada waktu agenda acara mereka sudah berakhir, masing-masing laki-laki dan perempuan di tempat yang gelap itu, laki-laki akan mengambil salah seorang daripada wanita yang berkumpul pada perhimpunan itu, yang kemudian dengan perempuan tadi itu akan digaulinya seperti dia menggauli istri dia sendiri. Permasalahan,
saat ketika dengan laki-laki yang mendapatkan bagian dari itu, mungkin masing-masing dengan tubuhnya, dia merasa berzina dengan wanita yang berkenan. Seusai dia bersetubuh dengan wanita itu, terbukti wanita itu adalah istri dia sendiri. Apa hukumnya? Jadi kaidah kita tadi itu, atau permasalahan kita, melakukan suatu perkara mubah, itu bersetubuh, tapi dia merasa seperti dia sedang melakukan satu perbuatan haram. Dia merasa terlibat dengan satu perbuatan haram, tapi pada hakikatnya di waqi'il amri itu adalah satu perkara yang boleh. Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, seseorang tadi itu sama hukumnya dengan orang yang fasik, sebab dia memberanikan diri untuk melakukan satu perbuatan haram yang dimurka Allah, itu dengan keyakinannya. Kenapa dia ditindak seperti itu? Kenapa dikatakan fasik? Kenapa dikatakan haram? Kenapa dikatakan berdosa? Padahal dia bersetubuh dengan istri dia sendiri. Kita katakan memang dia secara hakikat bersetubuh dengan istri dia sendiri, tapi niatnya pada waktu dia sedang bersetubuh tadi itu, dalam hatinya dia merasa sedang melakukan satu perbuatan zina yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga dalam waktu yang sama, yang walaupun hukumnya haram, yang walaupun hukumnya fasik, itu adalah satu perbuatan mungkar, azab di akhirat nanti tidak seperti dengan seseorang yang berzina, dan tidak juga seperti dengan seseorang yang tidak melakukan apa-apa. Yu'azzabu ta'ziba man irtagaba saghiratan, akan diseksa nanti di akhirat seperti dengan seksaan orang yang terlibat melakukan dosa kesalahan kecil, li'ajli jur'atihi, disebabkan kena keberaniannya, disebabkan karena dia mencemarkan hukum haram. Bal azatan mutawassitan, tidak seperti dengan azab daripada dosa kecil, dan tidak juga dengan azabnya seperti dengan seseorang yang terlibat melakukan dosa besar. Ini bagi seseorang yang melakukan perbuatan mubah, tapi dengan dugaan atau dengan perasaan itu adalah satu perbuatan yang diharamkan. Masalah sebaliknya, qala wa aqsu hadhil masalah, tidak sebaliknya daripada masalah di atas. Yang seperti masalah kita di atas, ada saya sebutkan di bawah. Pada waktu dengan seseorang minum air, ini berlaku dengan pelakon-pelakon kita. Yang dia minum tidak lebih daripada Milo, yang dia minum tidak lebih daripada Pepsi atau juga dengan Coca-Cola. Tapi pada waktu dia meminum Coca-Cola tadi itu, gaya dia meminumnya seperti dia minum arak. Gaya dia meminumnya seperti dia minum arak. Itu hukumnya sama dengan hukum yang disebutkan di atas. Hukumnya haram, yang walaupun yang diminum tidak lebih daripada air kosong, tidak lebih daripada teh, tidak lebih daripada Coca-Cola saja. Tapi saat ketika dengan hatinya mengatakan itu adalah arak, atau diperagakan seperti dia minum arak, hukumnya sama dengan seseorang yang minum arak, yang walaupun dengan dia tadi itu tidak akan dikenakan hukuman sebatan sebanyak 40 kali. Tidak dikenakan hukuman itu, tapi hukum dia meminum tetap hukumnya haram. Qala man wati'a ajnabiyatan, dan bagi seseorang yang mensetubuhi wanita ajnabiyah, sedangkan dengan dia menduga itu adalah istri dia. Ini terbalik. Kalau dengan yang tadi, dia merasa bersetubuh dengan seorang wanita pelacur, tapi ternyata setelah diselidiki, yang walaupun dengan yang berkenan tadi itu rasanya sedang melakukan perbuatan haram, selidik punya selidik, ternyata dia bersetubuh dengan istri dia sendiri secara halal, hukumnya haram. Oke, ini selesai. Masalah yang berikutnya, kalau kebetulan dengan seseorang mensetubuhi qala wati'a ajnabiyatan, mensetubuhi wanita ajnabiyah, mensetubuhi wanita pelacur, tapi dalam benak hatinya dia sedang bersetubuh dengan istri dia sendiri. Bagaimana boleh semacam itu? Kalau sudah jelas-jelas haram, kalau jelas-jelas yang dilakukan adalah perbuatan maksiat, macam mana wanita ajnabiyah sampai menjadi halal kepada istri? Nah, dikurangi macam inilah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kira-kira? Kalau tadi boleh juga tau'am. Oke, tau'am boleh. Kalau kebar. Jadi masalah yang pertama dulu. Masalah yang pertama tadi itu istri yang sendiwara. Suaminya nih memang kaki apa disebut bahasa Indonesia, kaki
Kaki perempuan atau kaki ayam? Hah? Kaki perempuan. Suaminya memang kaki perempuan, bukan kaki Arab, kaki perempuan. Akhirnya dengan sang istri pun juga, ini nanti malam pergi situ lagi, astagfirullahaladzim. Dia pun berdandan, pakai kuping. Jadi bagaimana caranya untuk menjiurkan suaminya supaya tertarik dengan wanita tadi itu. Dia dengan tidak ada rasa bimbang lagi sedang melakukan perbuatan zina dengan seorang pelacur. Selidiknya selidik, ternyata istri dia sendiri tertipu. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, saat ketika dengan seseorang mensetubuhi wanita ajnabiyah yang dengan dia merasa itu adalah istri dia sendiri. Oke, makan bersama. Nanti punya entah, apa yang tentu simpan itu juga oke. Misalnya tak ada masalah. Kalau dengan wanita kembar, saya buat masalah sendiri. Gimana ceritanya? Jadi makan bersama, mungkin dia dengan iparnya, mungkin dia dengan ibu kandungnya, mungkin dia dengan ibu mertuanya, mungkin dia dengan siapa saja. Saat ketika dengan mereka makan bersama di sebuah hotel, misalnya di restoran, setelah selesai, yang pada waktu dia naik ke bilik tidurnya, ternyata dengan coach itu tertukar. Cuma tidak boleh tertukar, ya boleh saja. Bukan tidak boleh, boleh saja. Jadi pada waktu masuk ke bilik tidur masing-masing, yang semestinya, mohon maaf, perumpamannya agak menurut sedikit, dengan adik iparnya tadi itu semestinya tidur di bilik sana, mungkin disebabkan karena sudah mengantuk, mungkin disebabkan karena terlalu menghayal ke sana dan kemari, yang akhirnya dengan adik ipar dia tadi itu tidur di bilik tidur dia sendiri. Tidur di bilik si suami kakak dia. Misalnya, ya mungkin terjadi, bukan mustahil. Semestinya dia tidur sebelah situ, ternyata si iparnya tadi itu tidur di bilik suami daripada kakak dia. Akhirnya, si yang kakak pun juga tidak pikir panjang, tak tahu suasana gelap. Memang barangkali sudah merancang, memang barangkali sudah berencana, yang pada malam hari itu di hotel dia akan bersama dengan bininya, dia akan bersama dengan istrinya. Yang pada waktu dengan dia, saat ketika tengok dengan seorang wanita sedang ada di kamar tidurnya atau di bilik tidurnya, dia menduga itu adalah istri dia sendiri. Dia tak tahu itu adalah orang lain. Dia merasa itu adalah istri dia sendiri. Wa fi ajnabiyatan wa huwa yadunnu halila. Jadi dia setuju wanita tadi itu. Yang jadi masalah, ini juga timbul pertanyaan, macam mana dengan wanita yang disetujui tadi itu tidak sadar? Ya dia tidurlah, katakan tidur. Si Ipan tadi itu tidur, tak tahu yang pada waktu yang sedang menggauli dia itu bukan suaminya. Katakan saja si Ipan dia pun juga sudah kawin, adiknya pun juga sudah kawin. Jadi si Ipan dia tadi itu merasa saat ketika digauli oleh seorang laki-laki yang pada waktu dia sedang tidur, dia merasa itu adalah suami dia sendiri. Oh, tak sadarkan dia, tak payah tanya lah. Benda ini sudah berlaku. Mana mungkin sampai dengan seseorang tak boleh membedakan antara suami dengan laki-laki lain? Boleh saja, benda itu dia waktu tidur. Jadi dia pun juga rasa-rasa bermimpi kan, atau rasa-rasa bagaimana. Setelah selesai disetubuhinya, bukti, nyalakan lampu. Astagfirullahaladzim. Kamu siapa yang bawa kemari? Kenapa ada di sini? Yallah, masalah apa? Setelah digarap. Setelah digarap, jangan cakap ma'asalama. Setelah berkumpul, astagfirullah. Jadi laki-laki tadi itu bersetubuhi iparnya, dia merasa itu adalah istri dia sendiri. Sementara secara wakil, secara hakikat, itu adalah ipar dia. Apakah itu hukumnya zina? Hukumnya la yatarattabu alaihi syai'un minal uqubah. Tidak ada satu apapun yang berlaku daripada hukuman. Hukumannya tidak ada. Apakah itu dikatakan haram? Tidak. Apakah itu dikatakan syubhat? Tidak. Apakah akan dikenakan sanksian zina? Tidak. Kenapa? I'tibaran bi niyyatihi wa maqsadih. Karena kita mengambil pedoman kepada niat dan maksudnya. Ini jangan dibuat alasan atau jangan dijadikan jangan pura-pura jadi begitu. Jelas-jelas dengan ipar, dia tahu tuh hidung iparnya, itu mata iparnya, itu pakaian iparnya. Terus setelah ditangkap secara basah, kata dia, saya kira istri saya ada. Terus ada yang semacam tuh. Jadi kemungkinan seperti itu pun sangat jauh sekali.
Jadi kita hanya sekedar membuat satu lisan. Mungkin yang boleh berlaku seperti itu kalau orang buta. Orang buta, tak. Jadi tengok ada orang baring, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah meraba macam itu, ternyata dia teraba seorang wanita yang si buta tadi itu merasa itu adalah istri dia sendiri. Si buta tak tengok. Saat ketika teraba tubuh seorang wanita yang tidur di tempat tidur dia sendiri, yang dia tidak sedar itu adalah ipar dia, terus dia setubuhi, ini mungkin berlaku. Jadi dengan ipar sedang tidur, dengan si buta memang sedang, tapi dia tak tengok karena merasa dia sedang melakukan hubungan tersebut di bilik tidur dia sendiri. Akhirnya dia pun juga tidak mengetahui yang disetubuhinya itu adalah adik ipar. Qala wa tadkhulun niyatu fi asiril inadi bi kasdil khaliyati wal khamriyah. Dan juga berlaku niat pada masalah jus buah anggur dengan kasat untuk membuat cuka atau dengan kasat untuk dijadikan minuman keras. Sekarang dengan seseorang saat ketika akan membuat cuka dengan memeram buah anggur kalau diperam akan berubah menjadi minuman keras. Setelah menjadi minuman keras berubah akan menjadi khal, akan menjadi cuka. Kalau niatnya untuk buat minuman keras, hukumnya haram. Kalau niatnya untuk membuat cuka, hukumnya halal. Seperti itu juga halnya dengan seseorang yang tidak menegur temannya lebih daripada 3 hari. La yahillu lil muslimi an yahjura aqahu fawqa 3 ayyam. Tidak boleh dengan kita tidak menegur saudara kita seagama sampai lebih daripada 3 hari. Kalau kasarnya untuk memboikotnya, hukumnya haram. Kalau kasarnya untuk bermuqatha'ah, hukumnya haram. Tapi kalau tidak ada kasar sama sekali, tidak ditegur sebab dia sibuk, kita juga sibuk. Kebetulan dia belok ke sana, kona sana, kita kona sini. Yang kebetulan waktu dia duduk di sana, kita sudah bercadang muassalaman, assalamualaikum. Ternyata setelah majelis berakhir, dia pun juga langsung balik. Jadi tidak ada kesempatan untuk kita saling tegur-menegur. Kalau tidak ada kasar, hukumnya tidak mengapa. Qala rahimahullah. Siapa rahimahullah? Ralatlah. Allah rahimahullah mati ya. Qala wa nadhiruhu aidan tarkuti biwazinati, dan begitu juga hukumnya dengan wanita yang meninggalkan minyak harum dan perhiasan lebih daripada 3 hari 3 malam disebabkan kena dengan kematian selain daripada suami. Kalau dengan kasar ihdad hukumnya haram. Kalau tidak ada tujuan sama sekali hukumnya tidak mengapa. Ini berlaku. Supaya kita paham, sebelum saya katakan supaya kita paham, qawaidul fiqhiyah kelainannya dengan kitab-kitab yang lain. Kita mempunyai istilah, ada yang kita istilahkan dengan tauhid, ada yang kita istilahkan dengan kaidah. Dan perbedaan antara qawaidul usul dengan qawaidul fiqhiyah. Yang dengan qawaidul fiqhiyah sudah kita sebutkan, tujuannya tidak lebih daripada untuk merakit dan untuk merampungkan permasalahan hukum yang beraneka ragam yang terdapat di sana dan di sini. Yang sehingga dengan satu buah kaidah induk, dengan satu buah kaidah yang terbesar, dia merangkumi 30-40 masalah hukum dari beraneka ragam tajuk. Jadi masalahnya tidak sama. Kalau dengan babitun, jadi dengan dhabit misalnya kullus min marfu'in, itu hukumnya menjadi fa'il, atau al-fa'ilu, fa'il itu adalah tiap isim yang marfu' yang disebutkan setelah fi'il, seperti daraba Zaidun, akala Muhammadun. Jadi kita buat satu dhabit, fa'il artinya itu adalah isim yang disebutkan setelah fi'il. Kalau kita buat dhabitnya semacam itu. Jadi dengan kita sekarang, saat ketika dengan kita menemukan dhabit atau dengan definisi yang seperti itu, tiap yang disebutkan setelah fi'il berarti i'rabnya menjadi fa'il. Baik yang menjadi fa'il itu Muhammad maupun juga Ahmad, Bakran, Hamran, Ali, Sufyan, siapa saja. Itu istilah daripada dhabit. Sementara dengan kaidah, kalau dengan kaidah dia akan menaungi beraneka ragam masalah hukum daripada berbagai tajuk.
Al-umuru bimaqasidiha, masalahnya daripada haji, masalahnya daripada nikah, masalahnya daripada umrah, masalahnya daripada jual beli, masalahnya daripada wakaf, masalahnya daripada ikhlas, masalahnya daripada hibah, macam-macam. Jadi membaca kitab fikih lebih gampang daripada membaca kitab qawaid. Kenapa? Sebab kitab qawaid kita bukan hanya dibawa dengan satu permasalahan hukum. Tadi kan kita dengan masalah bunuh-membunuh, qisas. Kemudian setelahnya itu dengan arak. Kemudian setelahnya itu dengan zina. Kemudian setelahnya itu dengan masalah ihdad. Ihdad itu dalam bab al-iddah. Jadi permasalahannya tidak sama. Kalau kita tidak menguasai fikih secara tuntas, daripada permulaan kitab Taharah sampai kepada kitabul i'tiq, sulit untuk kita memahami kitab-kitab qawaid. Itu pada hakikatnya seperti itu. Jadi akan menyusahkan kita. Kalau kebetulan dengan kita tidak pernah membaca kitab fikih sampai habis, akan menyusahkan kita permasalahan yang disebutkan di dalam kitab-kitab qawaid. Jadi laju agak sulit sedikit. Kalau tak habis kita sambung bila masa kita ada di sini, insyaallah kita sambung kembali. Tapi kita usahakan untuk menyelesaikan 5 buah kaidah yang pertama paling kita pada pertemuan kita dalam jangka beberapa hari. Kembali, ihdad. Al-ihdad yang ditafsirkan dengan tarkut tibi wa zina. Kaidahnya, wanita yang kematian suami diwajibkan berihdad selama 4 bulan 10 hari sebagai tanda setia dengan suaminya yang meninggal dunia. Makna daripada ihdad, tidak boleh berperhiasan dan tidak boleh pakai wangi-wangian selama 4 bulan 10 hari. Suaminya meninggal, jangan berdandan, jangan berhias, jangan bersolek, jangan berperhiasan, tidak boleh. Jadi dengan dia di rumah selama 4 bulan 10 hari setelah ditinggalkan oleh suaminya, pakaian yang dipakai itu hanya setakat dengan pakaian yang dipakainya di rumah saja. Tak boleh dengan pakaian yang beraneka ragam, tidak boleh dengan pakaian yang penuh dengan dandanan, tidak boleh bersolek, tidak boleh bermakeup, tidak boleh berwangi-wangian selama 4 bulan 10 hari. Itu namanya ihdad. Selesai. Tapi kalau dengan seseorang tadi itu kematian anak, kematian ibu, kematian bapak, pak saudara, sepupu, tetangga, penyanyi, mungkin kita pernah mendengar sejumlah berapa yang bunuh diri pada waktu meninggalnya Abdul Halim Hafiz di Mesir. Ada yang sampai bunuh diri. Jadi kalau kebetulan dengan si yang berkenan tadi itu, dia betul-betul cinta sekali dengan seorang artis dari Mesir yang bernama dengan Nadia Mustafa, yang bernama dengan Tahir, apa yang Tahir itu, dengan Laila Fahir, yang bernama dengan Maryam Jamila, yang bernama dengan Yusra, Madihah Kamil sudah mati, atau juga dengan Tumina Sadia masih hidup, atau juga dengan Syams Barudi, siapa nama-namanya? Dahulu saya menghafali. Dari mana saya hafal? Dari akhbar, baca akhbar. Jadi ala kulli hal, saat ketika dengan si yang berkenan yang betul-betul tergiur dan sampai boleh kita katakan tergila-gila dengan Laila Fahir. Laila Fahir diantara daripada artis Mesir yang walaupun usianya sampai hampir 60-70 tahunan sekarang ini, tapi tetap awet muda. Semuanya kenal dengan Laila Fahir, jangan kata tak kenal. Jadi dengan Laila Fahir, waktu mati, ya Allah, kesian si yang berkenan tadi itu, sampai tidak makan 3 hari, tak mau bersolek, tak mau berdandan, tidak berpakaian. Kalaulah dengan anaknya yang mati dia tidak berbuat semacam itu, waktu dengan seorang artis meninggal dunia, dia tidak berdandan selama tidak kurang daripada 4 bulan 10 hari. Apa hukumnya? Nah, jadi kita katakan, kalau kebetulan dia tidak berdandan, tidak berhias dan juga tidak bersolek, tidak berminyak wangi selama 4 bulan 10 hari tadi itu, disebabkan kena kematian artis yang berkenan, hukumnya haram. Sebab dia hanya wajib berihdad kalau waktu kematian suaminya saja. Kalau yang selain daripada suami hanya sekedar boleh 3 hari 3 malam. Fauqa salah satu ayam tidak boleh. Nah sekarang sudah lebih daripada 3 hari. Kalau memang tidak ada kesempatan, memang tidak ada waktu, memang tidak ada keinginan untuk berperhiasan, untuk berwangi-wangian, maka hukumnya tidak mengapa. Tapi kalau ternyata tidak berdandan dan tidak berperhiasan sebagai tanda setia kepada artis yang meninggal dengan arti al-ihdad, maka itu hukumnya haram. Qala wa
yadkhulu ayatan fi niyatis safari wa qat'il qira'ati fi shalah wa qira'atil qur'ani junuban bi qasdihi wa bi qasdi dzikri wa fi sholati bi qasdil ibham wa fi ghairi dzalik, dan juga dengan niat mempengaruhi pada niat kita bepergian. Kalau dengan niat kita niatkan untuk kita bermukim, kita sudah tidak boleh lagi melakukan kelonggaran hukum. Niat untuk memutuskan qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Terus berhenti. Yang walaupun berhentinya tidak terlalu lama, kalau terhenti dengan tujuan untuk tarik nafas, tidak ada problem. Kalau terhenti dengan tujuan untuk memberhentikan qiraah, dengan bacaan wajib diulang kembali daripada semula. Yang membedakan al-umuru bi maqasidiha. Baca Quran di waktu dalam keadaan junub, kalau kebetulan tujuannya untuk baca Quran, hukumnya haram. Kalau tujuannya dikasih zikir, hukumnya boleh. Seperti itu juga dengan qasdul ibham. Ya Yahya mudil kitab biquwwah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau niatnya doa, boleh. Kalau niatnya tilawah, hukumnya haram. Qala wa fil ju'alati idza tazama ju'lan li muayyanin. Kita tidak terangkan masalah ini, masalahnya agak rumit. Saya hanya menerangkan istilah daripada ju'alah yang dimaksudkan. Maksud daripada ju'alah, kita memberikan komisi atau memberikan commission kepada seseorang yang kita katakan, siapa saja yang berjaya dan yang berhasil, siapa saja yang berkenan untuk membangunkan aku sebuah rumah, aku akan beri dia duit sebanyak 50.000 ringgit. Jadi di sini siapa saja yang berkenan, yang bersedia untuk membangunkan kita rumah, berhak untuk menerima uang sebanyak 50.000 ringgit. Itu namanya ju'alah. Waktu kita kehilangan benda, siapa yang menemukan akan saya berikan komisen sekian. Itu juga disebut dengan ju'alah. Permasalahan, idza tazama ju'lan bi muayyanin, apabila dengan kita telah menetapkan ju'lan, telah menetapkan anugerah atau satu pemberian kepada seseorang secara khusus, terus dengan dia tadi itu syarakahu ghairuhu fil amal, terus ada temannya atau ada orang lain yang ikut bersama dia mencarikannya atau melakukannya. In qasada i'anatahu, kalau dia bermaksud dan bertujuan untuk menolongnya, menolong muayyanin tadi itu, falahu kullul ju'al. Wa in qasada amala lil malik falahu qisduhu wa la syai'a lil musyariki. Sekarang saya katakan ID, saya sekarang ada yang saya perlukan di Mesir. Beritahukan kepada kawan-kawan yang berkenan untuk membantu saya, saya akan berikan duit 100 ringgit. Misalnya saja, saya perlukan kitab Imam Ghazali yang bernama Al-Munqidhu minadh Dhalal. Tolong carikan kitab itu. Beritahukan siapa yang berhasil mencarikan kitab tersebut, saya akan bagikan $100 kepadanya. Terus pada itu, dengan salah seorang daripada sahabat kita ada yang mendengar perkataan tersebut, ini kesepakatan antara saya dengan ID. Kalau ente dapat carikan saya kitab itu, saya bagi kamu $100. Terus dengan kawan yang lain, Mustafa ikut mencarikan. Kalau dengan Mustafa berkasat untuk membantu saya, ternyata dengan dia yang memperoleh kitab tersebut, dia berhak untuk mendapatkan separuhnya. Jadi seakan-akan kongsian antara Mustafa dengan Anda, 50 buat Anda, 50 buat dia, sebab usaha itu daripada sebelah menyebelah, daripada kedua belah pihak. Tapi kalau seandainya dengan Mustafa berkasat atau bertujuan bekerja tidak lebih daripada membantu ID, bukan membantu saya. Kalau Anda dapatkan barang tersebut itu, duit yang $100 sepenuhnya hak milik dia. Kamu tidak dapat apa-apa. Saya kira setakat itu kita boleh paham. Nah, kalau demikian, sudah lebih daripada 70 masalah hukum yang berkenaan dengan kaidah kita di atas. Al-umuru bi maqasidiha. Fi dzabaihi tahadi sab'una baban. Ini adalah 70 permasalahan hukum. Dengan demikian kita mengenal perkataan daripada Imam Syafi'i yang mengatakan itu mubalaghah saja, berlebihan saja tidak betul. Memang betul-betul hadis innamal a'malu binniyat itu mencakupi tidak kurang daripada 70 permasalahan hukum. Masalahnya telah kita bincangkan tadi malam dan kita sambung tadi dengan beberapa masalah yang berikutnya.
Waqad qila fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang penting saya tinggalkan. Niyatul mu'mini khairun min amalihi. Dan juga ada penafsiran yang kedua terhadap hadis Rasulullah yang berbunyi, niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Bahwasanya dengan seorang mukmin itu akan kekal abadi di dalam surga, yang walaupun dia taat dan bakti kepada Allah hanya sepanjang hidupnya saja. Sebab niatnya itu kalau seandainya dia kekal lebih lanjut daripada itu pun, dia akan tetap senantiasa berbakti kepada Allah. Begitulah juga hanya dengan sebaliknya. Ini masalahnya macam mana? Kama anal kafira yukhalladu fin nari wa illam ya'sillah ila muddata hayatihi faqat li anna niyatul kubra ma'ash. Masalah. Pertanyaan timbul. Balasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada penghuni-penghuni surga, yang dengan mereka itu nanti akan kekal di dalam surga tanpa ada kesudahannya. Seperti itu juga dengan balasan Allah kepada mereka-mereka yang kafir, mereka akan dikekalkan Allah di dalam siksa api neraka di sepanjang hidup mereka di akhirat tanpa ada kesudahannya. Pertanyaan timbul, macam mana dengan seorang mukmin kekal abadi di dalam surga, sedangkan dengan amal ibadah yang dilaksanakannya itu tidak lebih daripada sepanjang hidupnya saja. Sepanjang hidup tidak lebih daripada 100 tahun. Macam mana amal ibadah yang 100 tahun tadi itu sanggup untuk memberikan leluasa dan memberikan hak untuk kekal di dalam surga yang tidak ada batas usianya? Ini satu masalah. Bagaimana juga dengan seseorang yang kekal abadi di dalam siksa api neraka, sedangkan dengan dia melakukan maksiat tidak lebih daripada 70 tahun. Macam mana kekal dalam neraka? Jawabannya, kalau dengan seorang mukmin, sebab dia bercadang selama dia masih hidup, selama dengan jantung dikandung jasad, selama dia masih berleluasa, akan senantiasa dia beriman, percaya dan beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu juga dengan seorang kafir, selama dia masih hidup, dia akan bercadang tetap kafir, sebagai Yahudi, sebagai Nasrani, sebagai Majusi. Dia tidak akan merubah sikapnya. Di sepanjang umurnya dia akan melaksanakan kemaksiatan, yang sehingga si muslim dibalas Allah sesuai dengan niatnya di dalam surga, si kafir pun juga dibalas Allah sesuai dengan niatnya di dalam siksaan api neraka.